Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurisnaini, kelas 12 L2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Untuk yang pertama yaitu pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut. Yang A. Reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. B. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau features, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Yang C. Stick desain dan operasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. Yang D. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakter. Daya tahan atau durability, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Yang F. Kemampuan pelayanan, serviceability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetisi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. G. Estetika atau stability, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. H. Kualitas yang dirasakan, bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut seperti peningkatan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. 2. Yaitu penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang A. Kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Yang B. Manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk konsumen. Tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Pengendalian mutu terhadap produk tentu sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang jadi serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang A. Pendekatan masukan. Yang B. Pendekatan proses. Dan yang C. Pendekatan keluar.